Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran IPA. Belajar IPA pasti menyenangkan. Masih dalam materi kemagnetan dan pemanfaatannya di bagian kedua. Sebelum kita mempelajari materi kemagnetan di bagian kedua ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita dimudahkan dalam memahami materi yang akan kita pelajari hari ini. Masih dengan KD yang sama dengan video kemagnetan yang pertama kemarin, yaitu menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan setelah menyimak video kali ini, kalian nanti bisa menjelaskan prinsip gaya Lorentz dan prinsip induksi elektromagnet. Kita kupas satu-satu ya anak-anak. Kita bahas terlebih dahulu untuk gaya Lorentz. Nah, sebelum kalian memahami materi gaya Lorentz, kalian harus paham terlebih dahulu materi medan magnet. Apa itu medan magnet? Medan magnet itu adalah daerah di sekitar magnet yang masih terpengaruh oleh gaya magnet. Ya, daerah di sekitar magnet. Jadi yang memiliki medan magnet itu adalah magnet. Kalau digambarkan arah medan magnet yang biasa disebut dengan istilah garis-garis gaya magnet itu selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Silakan kalian perhatikan gambar yang ada di bagian kanan. Jadi seperti ini. Jika ada sebuah magnet, di mana sebuah magnet itu pasti punya dua kutub, maka garis gaya magnet atau medan magnetnya itu keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Ya, selalu seperti itu. Kalau ada dua magnet yang kutubnya sejenis berada di dekatnya, tetap sama konsepnya, keluar dari kutub utara. Ini juga keluar ke kutub utara ya anak-anak. Jadi keluar ke dari kutub utara, masuk ke kutub selatan. Konsepnya seperti itu untuk medan magnet. Nah, semakin rapat garis gaya magnet, maka kekuatan medan magnet semakin besar. Artinya, magnet tersebut memiliki kekuatan yang semakin besar. Dari hasil percobaan Oersted, ini namanya Oersted anak-anak, ternyata yang memiliki medan magnet itu tidak hanya magnet. Akan tetapi, kawat berarus listrik juga bisa menimbulkan medan magnet. Ini berdasarkan percobaan di mana ada kawat yang dialiri arus listrik, kemudian didekatkan jarum kompas. Ternyata jarum kompas yang berada di dekat kawat berarus listrik itu bisa menyimpang. Padahal kalian ketahui, jarum kompas itu adalah magnet, ya, di mana magnet bisa bergerak jika dipengaruhi oleh magnet lain. Nah, di kasus ini tidak ada magnet yang berada di dekat jarum kompas. Yang ada hanya kawat berarus listrik. Tetapi ternyata dari kawat berarus listrik ini bisa mengubah arah jarum kompas. Oleh karena itu disimpulkan oleh Oersted, kawat berarus listrik itu juga bisa menimbulkan medan magnet. Cuma untuk menentukan arah medan magnetnya atau arah garis gaya magnet pada kawat berarus listrik berbeda dengan menentukan medan magnet pada magnet. Kalau tadi menentukan medan magnet pada magnet itu keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Tetapi kalau kawat berarus listrik, cara menentukan arah medan magnetnya menggunakan kaidah tangan kanan seperti ini. Di mana 4 jari digenggam, ibu jari dibiarkan terbuka. Ibu jari ini menunjukkan arah arus listrik, sedangkan 4 jari yang menggenggam ini menunjukkan arah medan magnet. Ya, perbedaannya di situ untuk menentukan arah medan magnet antara magnet dengan kawat berarus listrik. Nah, jika kalian sudah paham menentukan arah medan magnet, sekarang kita akan mempelajari materi gaya Lorentz. Ini gaya Lorentz itu penemunya adalah Lorentz. Ini orangnya, ya. Lorentz melakukan percobaan. Dia mendekatkan magnet
kemudian didekatkan dengan kawat berarus listrik. Kalian tadi sudah mengetahui bahwa magnet itu punya medan magnet, kawat berarus listrik itu juga punya medan magnet, ya. Nah, apa yang terjadi jika ada sebuah kawat berarus listrik berada di antara medan magnet? Ternyata muncul sebuah gaya yang dikenal dengan istilah gaya Lorentz. Jadi gayanya nanti seperti ini. Ternyata kawat berarus listrik ini bisa bergerak. Ya, ini. Penentuan arah gaya Lorentz itu dipengaruhi oleh arah arus dan arah medan magnet. Bagaimana cara menentukan arah gaya Lorentz yang terjadi? Nanti kita akan menggunakan metode yang dikenal dengan istilah kaidah tangan kanan. Sebenarnya ada dua cara menentukan arah gaya Lorentz ini dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Ada yang menggunakan telapak tangan terbuka dan ada yang menggunakan metode seperti ini. Untuk metode telapak tangan terbuka nanti silakan kalian baca di buku paket ya anak-anak. Di sini ibu menampilkan kaidah tangan kanan yang menggunakan 3 jari, yaitu ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah. Di mana dari ketiga jari ini membentuk siku-siku. Usahakan siku-siku, ya. Ibu jari ini menunjukkan arah arus, ya. Ini huruf I. I besar ya anak-anak ini. Kemudian jari telunjuk ini menunjukkan arah medan magnet. Sedangkan jari tengah ini digunakan untuk menunjukkan arah gaya Lorentz. Perhatikan gambar seperti ini. Jadi contoh soal tentang gaya Lorentz seperti ini ya anak-anak ya. Jadi ada magnet, kemudian di antara magnet ini ada kawat yang dialiri arus listrik. Kalau kalian ketemu soal seperti ini, ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama, tentukan arah arusnya terlebih dahulu. Ingat, arus listrik itu mengalir dari baterai kutub positif ke kutub negatif. Jadi arahnya ke sini. Ini kutub positifnya berarti mengarahnya ke atas. Ini ya anak-anak, maka ini adalah arah arusnya atau I-nya. Kalau kalian sudah bisa menentukan arah arusnya, sekarang kita tentukan arah medan magnet. Arah medan magnet itu keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Berarti seperti ini. Jika sudah, kita siapkan kaidah tangan kita, di mana ibu jari menunjuk ke atas sesuai dengan arah arusnya. Kemudian jari telunjuk itu menunjukkan arah medan magnet yang arahnya ke kiri. Kemudian perhatikan arah jari tengah. Kalau posisi kaidah tangan kalian benar, maka arah gaya Lorentz-nya akan menuju ke badan kita. Kalau posisi badanmu sudah seperti itu, maka kamu bisa sudah bisa menerapkan gaya Lorentz, terutama pada arahnya. Secara matematis, cara menentukan gaya Lorentz menggunakan rumus F sama dengan B kali I kali L. Ini I ya anak-anak, sekali lagi ini I. I besar. Di mana F adalah simbol dari gaya Lorentz dengan satuannya Newton. Apapun jenis gaya, satuannya pasti Newton. Sedangkan B itu adalah kuat medan magnet dengan satuannya Tesla, biasa disingkat dengan huruf T. Kemudian I itu simbol dari kuat arus listrik dengan satuannya ampere, biasa disingkat dengan huruf A. L panjang kawat dengan satuannya meter. Sekarang kalian simak latihan soal yang ada di bagian kanan. Sebuah kawat dengan panjang 1 meter berarus listrik 10 ampere. Jika kawat diletakkan dalam medan magnet 0,1 Tesla yang arahnya tegak lurus dengan arah arus, maka gaya magnet yang dialami kawat sebesar, kita identifikasi terlebih dahulu. Panjang, simbolnya adalah L. Besarnya 1 meter. Kemudian arus listrik I. Di sini ibu menggunakan I kecil ya anak-anak untuk membedakan dengan huruf L untuk panjang kawat. Kalian nanti boleh menggunakan I kecil, boleh menggunakan I besar. I kuat arus nilainya 10 ampere.
Kemudian medan magnet simbolnya B, nilainya 0,1. Mohon maaf ada kesalahan di sini, 0,1 Tesla. Yang ditanya adalah gaya magnet atau gaya Lorentz yang terjadi, ya. Langsung ditulis rumusnya, F sama dengan B kali I kali L. Masukkan B-nya 0,1, I-nya masukkan, ini I-nya tertutup oleh animasi ini ya anak-anak. I-nya masukkan, kemudian L-nya masukkan 1 meter. Kalau sudah tinggal dikalikan. 0,1 kali 10, itu 1 hasilnya, dikalikan 1. Maka hasil akhir adalah 1 dengan satuan Newton. Itu untuk gaya. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu materi induksi elektromagnet atau induksi elektromagnetik, sama saja. Induksi elektromagnetik adalah peristiwa timbulnya suatu tegangan listrik akibat medan magnet yang berubah-ubah yang diinduksikan terhadap penghantar. Tegangan yang dihasilkan oleh peristiwa induksi elektromagnetik disebut dengan gaya gerak listrik induksi atau biasa disingkat dengan GGL induksi. Kalau kalian masih bingung tentang induksi elektromagnetik, coba kalian bayangkan dinamo sepeda anak-anak. Kalau kalian pernah melihat sebuah sepeda yang memiliki dinamo, di mana ketika sepeda tersebut dikayuh, maka lampu yang ada di sepeda akan menyala. Kalau kalian perhatikan, dari mana arus yang bisa menyalakan lampu sepeda tersebut? Padahal di situ tidak ada baterainya atau tidak ada sumber tegangannya. Nah, nanti akan kita pelajari mengapa lampu sepeda bisa menyala hanya dengan kita mengayuh sepeda tersebut. Tegangan yang dihasilkan di situ dari peristiwa itu disebut dengan istilah GGL induksi. Cara menimbulkan GGL induksi itu ada 3, yaitu memasukkan dan mengeluarkan magnet dalam kumparan, seperti yang ada di dalam animasi ini. Yang kedua, memutar magnet dalam kumparan atau sebaliknya. Yang ketiga, memutus dan menyambung arus primer penginduksi. Nanti yang ini akan Ibu sampaikan di tampilan berikutnya, anak-anak, ya. Nah, cara mencari GGL induksi itu ada 2. Yang pertama, menggunakan rumus. Ini cara membacanya GGL, anak-anak. GGL induksi, ini singkatan induksi ya, sama dengan min N kali, ini bacanya delta. Delta atau perubahan. Artinya perubahan. Yang ini bacanya flux magnet. Flux magnet. Saya ulangi, mencari GGL induksi sama dengan min N kali delta flux dibagi delta T. Keterangannya, GGL induksi itu adalah tegangan yang dihasilkan dari peristiwa induksi elektromagnetik dengan satuannya volt. N adalah banyak lilitan. Delta flux itu adalah perubahan garis gaya magnet dengan satuannya Weber. Delta T adalah waktu yang diperlukan dengan satuan sekon. Sedangkan rumus yang kedua yaitu B kali L kali V, di mana B itu adalah induksi magnetik dengan satuannya Weber per meter persegi atau Tesla, seperti satuan sebelumnya yang sudah kalian ketahui di rumus gaya Lorentz. Kemudian V itu kecepatan gerak penghantar dengan satuan meter per sekon, L itu panjang penghantar dengan satuan meter. Bedakan rumus GGL induksi ini dengan rumus gaya Lorentz, hampir mirip. Kalau gaya Lorentz tadi rumusnya adalah F sama dengan bil atau B kali I kali L. Kalau GGL induksi rumusnya adalah B kali L kali V. Apa perbedaan di antara dua rumus ini? Sekali lagi, rumus ini digunakan menyesuaikan dengan soal
yang diketahui di soal ya. Makanya usahakan kalau menemukan soal hitungan, biasakan menyelesaikannya dengan 3D. Diketahui, ditanya, dijawab agar memudahkan kalian menerapkan rumus yang akan digunakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya gigil induksi ada 3 juga, yaitu kekuatan magnet. Semakin kuat magnet yang digunakan, maka gigil induksi yang dihasilkan semakin besar. Yang kedua, kecepatan perubahan medan magnet. Jadi semakin cepat medan magnetnya berubah, maka gigil induksi yang dihasilkan juga besar. Yang ketiga adalah banyak lilitan. Nah, ini tadi yang sudah Ibu sampaikan anak-anak. Di sini ada sebuah sepeda yang memiliki dinamo sepeda, di mana dinamo sepeda ini berhubungan dengan lampu sepeda. Jadi hanya dengan mengayuh sepeda saja, lampu sepeda ini bisa menyala. Kenapa bisa begitu? Kita lihat tampilan yang ada di sebelah kanan. Ini ya, dinamo sepeda. Jadi dinamo sepeda ini menempel dengan roda sepeda. Jadi kalau kita mengayuh sepeda, ban sepeda kan otomatis berputar. Otomatis roda penggerak dinamo ikut berputar. Padahal kalau kita lihat bagian-bagian dari dinamo roda penggerak ini berhubungan dengan ini ya anak-anak, rotor. Ini ya, berhubungan dengan silinder magnet silinder ya. Jadi di sini ada magnet silinder. Jadi kalau roda bergerak ikut berputar, asnya berputar, maka magnetnya juga ikut berputar. Dan di antara magnet ini ada kumparan. Inilah yang cara menimbulkan gigil induksi. Cara yang kedua tadi yaitu memutar magnet di dalam kumparan. Ya, perhatikan ini. Memutar magnet di dalam kumparan. Nah, ternyata dari hanya memutar magnet di dalam kumparan ini bisa menimbulkan tegangan yang pada akhirnya bisa membuat lampu sepeda menyala. Nah, tegangan yang dihasilkan dikenal dengan istilah GGL induksi. Nanti kalau kalian semakin cepat mengayuh, GGL induksi yang dihasilkan semakin besar, maka nyala lampu juga akan semakin terang. Gitu ya. Jadi di sini pengaruhnya kecepatan perubahan medan magnet. Nanti kalau di dinamo ini magnet yang digunakan juga kuat, maka nyala lampu juga akan semakin terang. Lilitan juga begitu. Lilitan yang digunakan semakin banyak, maka gigil induksi yang dihasilkan semakin besar, nyala lampu yang dihasilkan menjadi semakin terang. Alat yang menerapkan induksi elektromagnetik selain dinamo juga ada generator anak-anak. Generator itu ada 2 jenis, ada generator AC, ada generator DC. Namanya generator AC berarti nanti yang dihasilkan adalah arus AC atau arus bolak-balik. Sedangkan generator DC, maka arus yang dihasilkan nanti adalah arus DC atau arus searah. Apa perbedaan pada generator AC dan generator DC? Kalau kalian perhatikan di gambar, generator AC itu menggunakan cincin ganda. Jadi cincinnya ada 2. Sedangkan pada generator DC, cincin yang digunakan hanya 1 dan terbelah. Ini ya, terbelah. Nah, generator ini prinsipnya hampir sama dengan dinamo tadi. Jadi kalau dinamo tadi yang berputar adalah magnetnya, jadi magnet berputar dalam kumparan. Tetapi kalau generator ini yang berputar adalah kumparannya, sedangkan magnetnya ini diam. Ini magnetnya ya anak-anak. Jadi ini yang dikatakan cara menimbulkan gigil induksi, cara memutar magnet di dalam kumparan atau sebaliknya. Ini yang sebaliknya. Artinya apa? Artinya memutar kumparan di dalam magnet. Alat berikutnya yang menggunakan prinsip kerja induksi elektromagnetik adalah transformator yang biasa disingkat atau dikenal dengan istilah trafo. Ya, di trafo ini nanti ada bagian-bagian yang harus kalian ketahui. Biasanya di sebelah kiri ini istilahnya primer. Nama lain primer itu adalah input atau masukan.
Sedangkan yang di sebelah bagian kanan ini namanya adalah sekunder, nama lainnya adalah output atau keluaran. Jadi trafo itu terdiri dari 3 bagian, yaitu primer, sekunder, dan di tengah-tengah ini namanya inti besi. Apa itu trafo? Trafo itu adalah alat yang mampu mengubah nilai tegangan listrik dalam suatu rangkaian listrik. Dan trafo itu ada 2 jenis, yaitu trafo step up dan trafo step down. Cara mudah mengingatnya ini up ya. Up itu bahasa Inggris, artinya di dalam bahasa Indonesia adalah naik. Berarti trafo step up itu fungsinya untuk menaikkan tegangan listrik bolak-balik. Berarti yang step down fungsinya untuk menurunkan tegangan listrik bolak-balik. Apa ciri-ciri dari masing-masing trafo ini? Ciri-cirinya untuk trafo step up, jumlah lilitan sekundernya itu dibuat lebih banyak dibanding jumlah lilitan primer. Akibatnya, tegangan pada kumparan sekunder lebih besar dibanding tegangan pada kumparan primer. Ya, ingat. Sekali lagi, ciri trafo step up itu lilitan sekundernya lebih banyak, sehingga tegangan sekundernya lebih besar. Berarti kebalikannya, trafo step down, jumlah lilitan primernya yang paling banyak, ya, dibanding jumlah lilitan sekunder. Sehingga tegangan sekunder akan menghasilkan tegangan yang lebih kecil dibanding tegangan primernya. Lebih jelasnya, perhatikan perbedaan trafo step down dan step up yang ada pada gambar. Seperti ini ya anak-anak, ini step down. Kalau kamu perhatikan, ini primernya, lilitan primernya lebih banyak dibanding lilitan sekunder. Hal itu mengakibatkan tegangan primer yang dihasilkan lebih besar dibanding tegangan sekunder. Atau tegangan sekunder atau tegangan keluaran yang dihasilkan lebih kecil. Seperti ini, istilahnya down, menurunkan. Berarti keluarannya harus turun atau lebih kecil dibanding masukannya. Sebaliknya untuk step up, lilitan primernya lebih sedikit dibanding lilitan sekunder. Ini loh anak-anak, cara melihat lilitan itu ini ya. Ini lilitan. Kan jumlahnya ini lebih kecil dibanding yang sekunder. Sekunder kan lebih banyak ini. Nah, karena lilitan primernya lebih kecil, maka tegangan primernya lebih kecil dibanding tegangan sekunder. Atau tegangan sekunder yang dihasilkan menjadi besar atau naik sesuai dengan namanya, up, naik ya. Jadi yang dinaikkan itu adalah tegangan keluarannya atau tegangan sekundernya. Nah, di trafo ini nanti kalian akan mengenal 3 simbol. Ada simbol V, ada simbol N, dan simbol I. V itu simbol dari tegangan. Tegangan ya anak-anak. Kalau di sini ada P berarti tegangan primer. Kalau VS berarti tegangan sekunder. Sedangkan N itu adalah simbol dari lilitan. Berarti kalau NP berarti lilitan primer. NS lilitan sekunder. IS berarti kuat arus sekunder, sedangkan IP adalah kuat arus primer. Kalau kalian teliti dari rumus ini, sebenarnya untuk mengingat ciri-ciri trafo step up dan step down itu sangat mudah. Coba kamu perhatikan. Untuk V dan N ini sebanding. Artinya apa? Kalau VP-nya di atas, maka NP-nya yang di atas. Juga di atas ya. Itu yang namanya sebanding. Jadi sama. Tetapi antara V dengan I itu berbanding terbalik. Kalau VP-nya di atas, maka I yang di atas adalah I sekunder. Berarti nanti kalau kalian ditanya tentang ciri-ciri trafo, misalkan trafo step down, berarti nanti kan ini terlihat NP-nya lebih besar. NP-nya lebih besar dibanding NS atau jumlah lilitan primernya lebih besar dibanding NS. Karena N dan V itu sebanding, berarti VP-nya
ikut-ikut lebih besar dibanding Vs. Akan tetapi untuk I-nya beda. Karena I berbanding terbalik, berarti di sini IP-nya lebih kecil dibanding IS. Nah, nanti coba kalian lakukan untuk trafo step up ya. Coba kalian buat ciri-ciri trafo step up seperti ini supaya nanti kalian mudah dalam mengingatnya. Ya, ini untuk rumus untuk trafo ideal, anak-anak. Trafo ideal itu maksudnya apa? Maksudnya daya masukan dengan daya keluaran itu nilainya sama, besarnya sama. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari jarang sekali ditemukan trafo ideal. Ya, maksudnya apa? Maksudnya daya masukan dan daya keluaran yang kita temui dalam sehari-hari besarnya cenderung tidak sama, selisih ya. Oleh karena itu dikenal istilah efisiensi trafo. Simbolnya seperti ini. Seperti menulis taling dalam bahasa Jawa. Ini ya anak-anak. Rumus efisiensi trafo itu adalah PS per PP. P itu adalah simbol daya. Berarti PS itu adalah daya sekunder. PP berarti daya primer. PS per PP kali 100%. Lebih mudahnya kita akan latihan soal. Perbandingan lilitan primer dengan lilitan sekunder sebuah trafo adalah 4:10. Jika kuat arus primer 5 ampere, berapakah kuat arus sekunder? Nah, kalian tadi sudah mengetahui rumus trafo ideal itu sebenarnya adalah VP per VS sama dengan NP per NS. Hati-hati untuk I terbalik ya anak-anak, IS per IP. Nah, dari rumus ini tidak semuanya dipakai. Yang dipakai cukup yang ada di diket dan yang ditanya. Di sini kan yang di dekat N dan I, ditanya pun juga I. Maka yang ini tidak usah dipakai. Kita cukup pakai yang ini aja. Ya, menyesuaikan dengan yang diketahui dan ditanya di soal. Ya, jadi kita tinggal nulis NP per NS sama dengan IS per IP. Sekali lagi, kalau ketemu dengan rumus yang ada tanda sama dengan di tengah seperti ini, selesaikan dengan cara perkalian silang. Artinya apa? Artinya atas dikali bawah sama dengan bawah dikali atas. Maka rumusnya menjadi NS kali IS. Biasakan yang ditanya di sebelah kiri ya anak-anak. Ini kan yang ditanya IS, maka ini taruh di sebelah kirinya sama dengan agar nanti ketika kalian ingin mengubah rumus, kalian tidak bingung. Saya ulangi, NS dikali IS sama dengan NP dikali IP. Kita ubah rumusnya. Karena yang ditanya adalah IS, maka rumusnya IS sama dengan NP dikali IP ini dibagi NS. Atau seperti ini. Kalian tulis NP kali IP dibagi NS juga boleh ya. Seperti ini. Kalau sudah masukkan angkanya. NP itu tadi 4. IP-nya adalah 5. NS-nya adalah 10. 4 dikali 5, 20. 20 dibagi 10, hasilnya adalah 2. Satuan I atau kuat arus adalah ampere, atau bisa disingkat dengan huruf A. Itu ya anak-anak. Sekarang kita ke soal yang kedua. Sebuah trafo digunakan untuk menaikkan tegangan AC dari 12V menjadi 120 volt. Hitunglah kuat arus primer. Jika kuat arus sekunder 0,6 A dan hitunglah jumlah lilitan sekunder jika jumlah lilitan primer 300. Kita identifikasi. Tulis sedikit ya anak-anak. VP ini ya. Dari 12V. Dari ada kata kunci dari. Kalau kata kuncinya dari berarti ini adalah tegangan masukan atau tegangan primer. Berarti VP-nya 12. Menjadi berarti ini adalah tegangan sekunder atau tegangan keluarannya 120.
Kemudian arus sekunder IS ya 0,6. Kemudian lilitan primer 300. Yang ditanya adalah kuat arus primer dan jumlah lilitan sekunder, berarti IP dan NS. Seperti tadi rumus ini anak-anak, kita lihat kalau yang ditanya IP, maka silakan pilih. Kalau kamu nanti pilih NP per NS sama dengan IS per IP, NS-nya kan tidak diketahui, IP-nya juga tidak diketahui. Nanti akan menyulitkan. Maka cari yang sudah ada yang diketahui lengkap, primer sekundernya sudah diketahui lengkap, dan salah satunya yang ditanya. Nah, seperti ini. VP VS-nya kan diketahui lengkap. Maka kita gunakan VP per VS sama dengan yang ditanya adalah IP, berarti kita gunakan rumus I-nya. Sekali lagi, I rumusnya terbalik ya anak-anak, maka VP per VS sama dengan IS per IP. Kalau sudah kalikan silang seperti tadi, ubah menjadi IP, rumusnya ketemu seperti ini, IP sama dengan VS kali IS dibagi VP, masukkan angkanya, ketemu hasilnya satuannya ampere. Nanti coba kalian coba dengan menggunakan hitungan di kertas. Yang ditanya kedua NS ya, tulis VP VS yang diketahui lengkap dengan rumusnya NP per NS. V dan N sebanding, maka kalau V primernya di atas berarti N primernya juga di atas. Kalikan silang, maka ubah rumus menjadi seperti ini. Kemudian masukkan angkanya VS 120, VP 12V kali NS, hasilnya seperti ini. Khusus N anak-anak tidak ada satuannya. Ya. Kita ke soal ketiga, yaitu sebuah trafo tegangan primer dan sekundernya 220V dan 55 volt. Jika kuat arus primer 0,5 ampere dan kuat arus sekunder 1,5 ampere, berapakah efisiensi trafo? Kita identifikasi seperti biasa jika ada soal hitungan anak-anak. Tegangan primer ini ya, tegangan primer nilainya 220. Tegangan itu V, primer itu P, berarti VP sama dengan 220. Dan sekunder berarti VS ya anak-anak, VS-nya 55 volt. Jika kuat arus primer berarti IP nilainya 0,5. Kuat arus sekunder 1,5 berarti 1,5. Ditanya efisiensi. Begini ya, cara menulisnya begini. Dijawab efisiensi rumusnya adalah PS per PP kali 100%. Hati-hati bedakan dengan trafo ideal ya anak-anak. Kalau trafo ideal tadi di bagian atas cenderung V primer dan N primer yang di bagian atasnya per. Tetapi untuk efisiensi ini yang berada di atas itu adalah daya sekunder. PS ya, dibagi PP. Hati-hati karena Ibu sering melihat dan menemui banyak anak yang keliru di sini. Meletakkan PP-nya di atas. Hati-hati. Untuk efisiensi yang di bagian atas adalah harus daya sekunder dibagi daya primer kali 100%. Daya rumusnya adalah V kali I. Ya. Jadi karena di sini PS, kalau di situ PS, maka rumusnya adalah VS kali IS. Ya, jadi seperti ini. Dibalik juga boleh karena perkalian ya, jadi dibolak-balik boleh. VS kali IS atau IS kali VS sama saja. Dibagi PP. PP berarti IP dikali VP kali 100%. Masukkan IS-nya 1,5, VS-nya masukkan 55, dibagi IP-nya 0,5, VP-nya 220. Kalikan 100%. Kemudian ini dikali dulu, 1,5 dikali 55, ketemu 82,5. 0,5 kali 220, hasilnya 110. Berarti 82,5 dibagi 110 kali 100%. 82,5 kali 110 hasilnya 0,75 kali 100%, hasilnya adalah 75%. Sekian video kali ini, semoga kalian bisa memahami materi kemagnetan bagian kedua ini. Tidak lupa kita mengucap hamdalah karena bisa menyelesaikan
materi kali ini, dan semoga kalian mengambil bisa dari materi yang sudah kalian terima hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.